Bapak Ibu, mari kita menaikkan doa epiklese, kita memohon pimpinan Roh Kudus. Bersyukur kepadamu ya Bapa, bahwa Engkau membawa kami untuk bersama-sama di dalam ibadah pada hari Minggu ini. Sebuah kesempatan yang Engkau anugerahkan, yang Engkau berikan untuk kami boleh bersama-sama di dalam ibadah ini. Kami mau berdoa ya Tuhan, menyampaikan biarlah Engkau yang berbicara kepada kami. Karena kami tahu bahwa kami membutuhkan firman-Mu, kami mengakui bahwa kami membutuhkan firman untuk menjadi pedoman dalam jalan hidup kami. Seringkali kami gagal, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus yang akan memampukan kami. Karena itu berbicara kepada kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Ibrani pasal 6 ayat 19 dari terjemahan baru edisi kedua. Pengharapan itu sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia dalam kehidupannya. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu. Ya, selamat pagi. Ya, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, tema ibadah minggu ini adalah gereja sebagai bahtera kehidupan. Ya, saya mau tanya, kalau dibilang gereja sebagai bahtera kehidupan, kita tahu bahtera, ya, kapal atau perahu. Kita tahu kehidupan, ya, anggaplah kita tahu kehidupan. Nah, pertanyaan saya adalah, kehidupan siapa yang mau dimaksud di sini? Jemaat, Bapak Ibu, saya. Tidak hanya sekedar jemaat. Tapi kalau kita bicara kehidupan, berarti bicara tentang soal makhluk hidup ciptaan Tuhan. Gereja bukan untuk Bapak, Ibu, dan saya. Tapi gereja untuk siapa? Seluruh ciptaan Tuhan. Jadi gereja ada, ditempatkan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia, atau di tengah-tengah kota Bogor, di Jalan Kartini seperti ini, bukan hanya untuk Bapak Ibu, tetapi untuk seluruh makhluk hidup, untuk warga kota Bogor, dan bukan saja manusia, namanya juga makhluk hidup. Mungkin semut juga ya. Tapi saya nggak mau lebih dari situ ya. Nanti dibilang, gimana kecoa? Enggak lah. Ya, mungkin kalau yang begitu-gitu biasanya anak remaja yang suka iseng. Ya, bertanya. Nah, ketika kita bicara tentang gereja adalah bahtera atau gereja sebagai bahtera kehidupan, itu bicara tentang bagaimana gereja itu berfungsi sesuai dengan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Ya. Nah, saya mau tanya lagi, artinya, ya, kenapa itu harus ada kita bicara kehidupan? Berarti kan kehidupan ini tidak baik-baik saja. Ada sesuatu yang gereja harus kerjakan, karena kehidupan manusia, kehidupan Bapak, Ibu, dan saya, kehidupan sesama kita di luar sana, dan kehidupan makhluk hidup itu tidak baik-baik saja. Makanya gereja itu dikirim, diutus, dihadirkan di tengah-tengah dunia ini. Ya. Nah, kita semua punya masalah, banyak masalah. Apakah kita merasa bahwa pasangan kita masalah, apakah suami kita, apakah istri kita, mungkin kita kemudian merasa hidup ini begitu berat karena persoalan anak-anak kita.
mungkin dengan penyakit, ya, mungkin dengan keuangan, dengan usaha, apapun. Dan termasuk kalau misalnya kita bicara tentang kita tinggal di kota Bogor pun juga punya banyak masalah. Ya. Nah, tapi apakah gereja Kristus Kartini terlibat hadir di tengah-tengah masalah itu? Paling tidak misalnya di tengah masalah jemaat, Bapak Ibu, apakah gereja Kristus Kartini itu hadir di tengah-tengah masalah Bapak Ibu? Nah, pada waktu itu orang Kristen tidak dalam keadaan baik-baik saja. Mereka mengalami begitu banyak penderitaan. Mereka begitu banyak persoalan. Ya. Bahkan kalau kita baca surat Ibrani ini, bahkan penulis surat Ibrani mengatakan, kamu bukan anak-anak lagi yang hanya membutuhkan susu. Intinya adalah bahwa kamu seperti anak-anak hidup. Memang hidup ini penuh dengan penderitaan, hidup ini penuh dengan pencobaan, tetapi janganlah menjadi seperti anak bayi yang hanya minum susu, minta susu. Harus belajar, harus bertumbuh, harus berkembang. Itulah penting kalau kita misalnya baca seluruh surat Ibrani, bagaimana kemudian penulis Ibrani ini menguatkan, mendorong. Bahkan kalau perlu Tuhan memukul kita semua, kalau hidup kita masih seperti anak kecil, seperti bayi, padahal penuh dengan serba tantangan. Tidak mudah untuk menjadi orang Kristen pada zaman itu maupun pada zaman ini sampai zaman seterusnya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, yang menyelesaikan semua persoalan. Ya. Maka itu kalau misalnya ya, kita bergereja gitu ya, Bapak Ibu mau tanya, duduk di sini nyaman nggak? Nyaman sih, ada bantalnya ya. Nah, coba kalau nggak ada bantalnya, nyaman nggak? Bapak Ibu kalau misalnya minggu depan nih bantalnya dicabut gitu ya, ada keluhan nggak? Mengeluh? Enggak, puji Tuhan. Ya. Karena kadang-kadang untuk urusan sepele aja kita udah mengeluh, kita udah menganggap itu sebagai sebuah penderitaan. AC, waduh kenapa panas? Untung ini dingin. Kalau saya sih panas, karena pakai toga. Ya. Tapi nggak apa-apa. Ya. Jadi kadang-kadang kita berpikir tentang penderitaan itu terlalu simpel, terlalu sederhana, dan kemudian kita merengek kepada Tuhan. Tuhan, terlalu susah hidup saya. Seakan-akan Tuhan tidak ada dalam hidupnya. Kenapa hidup seperti ini? Kok usaha itu berat sekali? Seakan-akan udah tidak ada lagi harapan ke depan. Jadi, seringkali kalau kita mau jujur, ketika kita mengeluh, sebenarnya kita tidak malu dengan ketidakdewasaan rohani kita. Kita tidak malu dengan kehidupan relasi kita dengan Tuhan yang sebenarnya akhirnya menjadi kosong. Ya. Nah, kita mencoba untuk merenungkan apa yang kita baca dari firman Tuhan. Bapak Ibu, pernah mendengar kalimat, tidak ada yang kekal di dunia ini, tetapi satu-satunya yang kekal adalah ketidakkekalan itu sendiri. Mungkin pernah dengar ya? Nah, itu mungkin sering kali. Ada orang yang mengatakan gitu. Tapi ini hanyalah sebuah permainan kata Bapak Ibu. Permainan kata yang tidak bermakna karena perkataan itu juga tidak kekal. Terus buat apa kita dengar? Terus buat apa saya ngomong ya tadi barusan ya? Nggak ada penting-pentingnya juga kan? Ya. Tapi orang suka bermain kata-kata untuk mau menunjukkan bahwa dia pinter, bahwa dia juga hidup menderita dan segala macam. Padahal apakah penderitaan itu kekal? Kekal nggak penderitaan? Tidak kan? Bahwa penderitaan akan berakhir. Tapi orang seringkali merasa bahwa itu sesuatu yang terus terjadi dalam hidup kita. Tetapi menurut surat Ibrani, ya, yang pasti dalam kehidupan kita ada dua hal yang tidak berubah. Yang tidak dapat diubah. Yang pertama adalah janji Allah yang sepenuhnya dapat diandalkan. Kalau kita baca di ayat 17, tapi kita tidak baca ayat 17.
Dan ditambah yang kedua adalah sumpah Allah yang meneguhkan. Artinya dari dulu Allah berjanji dan bersumpah, dan sampai sekarang janji dan sumpah Allah tidak pernah diubah oleh Allah. Dan Allah selalu memegang apa yang keluar dari mulutnya. Keduanya itu, janji dan sumpah, dapat diandalkan karena Allah tidak pernah berdusta. Amin. Atau karena saya mengatakan amin, makanya Bapak Ibu mengatakan amin? Tidak kan? Tapi kita percaya bahwa Allah itu tidak pernah berdusta, Allah itu tidak pernah berubah, dan karena itu kita percaya bahwa janji Allah dan sumpah Allah itu akan selalu ada untuk kita. Ya. Allah memberikan janjinya yang kuat kepada Abraham tentang tujuan untuk memberkati dia. Dan melalui Abraham Allah memberkati seluruh dunia. Dan janji sumpah Allah itu masih berkenan, masih bekerja pada kita semua sebagai gereja. Kalau melalui Abraham Allah memberkati seluruh dunia, maka melalui gereja Allah memberkati seluruh dunia. Melalui gereja Kristus Kartini Allah memberkati seluruh dunia. Paling tidak warga sekitar. Mau main-main lebih luas, warga Bogor. Ya, kota Bogor. Mau lebih luas lagi, oke, ditambah Kabupaten Bogor. Ya cukuplah, itu udah terlalu luas. Karena di dua itu, kota dan Kabupaten Bogor juga banyak masalah. Ya, gereja punya banyak kerjaan di tengah-tengah dunia ini. Allah bermaksud untuk memberikan dorongan yang besar kepada kita yang akan berpegang ya dengan iman kepada pengharapan yang diberikan Allah melalui Kristus. Itulah kita. Ya, Allah mau bekerja. Karena itu Allah terus mendorong kita untuk terlibat dalam kehidupan. Jadi, Bapak Ibu, percaya Tuhan kan? Percaya. Ada di mana dia? Lihat. Melihat Allah. Terus kok bisa tahu Allah ada? Percaya Allah itu ada, walaupun tidak melihat. Dan percaya Allah bersama. Itu. Jadi, kalau Allah bersama, siapa namanya? Kisah. Oh, bisa. Kisah bisa. Percaya. Enggak, ini hanya main-main kata aja. Ya. Kisah percaya bahwa Allah bersama Kisah. Jadi kalau mengalami penderitaan, pencobaan dan segala macam, tetap percaya bahwa Allah bersama Kisah. Percaya. Terus pernah mengeluh? Pasti ada. Ya. Menggerutu? Bolehkah dilakukan? Bolehkah dilakukan? Pantaskah dilakukan sebagai anak-anak Tuhan? Kalau Allah bersama Kisah. Oh. Nah, kadang-kadang alasan manusiawi itu kita pakai untuk membenarkan nggak apa-apa mengeluh, menggerutu. Ketika kita mengeluh, menggerutu, kita merasa bahwa hidup ini begitu berat. Boleh sih memang ya. Tapi sampaikan itu kepada Tuhan. Tuhan, mengapa? Tapi saya mau berjalan bersama Tuhan. Saya tidak menyangkali bahwa bahwa kita tidak boleh mengeluh. Setiap manusia pasti mengeluh. Tetapi pantaskah ketika kita mengeluh, terus kemudian mengeluh, terus mengeluh. Ketika mengeluh, harusnya kemudian apa yang kita ingat berikutnya? Oh, saya punya Tuhan. Saya anak Tuhan. Tuhan bersama saya, menyertai saya. Bukankah Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai
Sampai akhir zaman. Pertanyaannya, Bapak Ibu hidupnya sampai akhir zaman? Mau? Enggak. Ya kan? Enggak lama lah usia kita. Bagus kalau bisa sampai 100 tahun. Ya. Tapi ada step yang menunjukkan bahwa kita bertumbuh di dalam iman kita. Ada kedewasaan rohani. Ya. Karena kita percaya bahwa Tuhan akan mewujudkan semua janji dan sumpahnya bagi kita. Allah tidak sekedar bersumpah, tetapi dia bersumpah pada siapa? Allah bersumpah pada dirinya sendiri. Karena tidak ada yang lebih tinggi daripada dia. Tidak ada yang lebih besar. Jadi kalau Allah mengatakan, ya saya akan lakukan, dia akan lakukan. Allah berjanji bahwa dia akan menyertai, dia akan lakukan penyertaan itu. Sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak perlu bertanya lagi apakah dia akan mengubah tujuan dan rencana dia untuk kita. Di dalam kekekalan, sebelum kita diciptakan, sebelum kita dilahirkan, Allah sudah punya tujuan dan rencana. Jadi apapun itu dalam hidup kita, perjalanan kita penuh dengan liku-liku, penuh dengan kerikil tajam, penuh dengan batu karang. Ya. Rencana Allah itu sudah jelas. Dan Allah akan selalu menuntun kita. Tetapi apa yang kita hadapi, ya itulah semua. Dan ingat makanya Tuhan selalu mengatakan, aku akan menyertai. Dia tidak pernah berjanji kalau ada kerikil tajam, kemudian mengangkat kita, kemudian memindahkan kita untuk melewati itu. Tidak. Mengizinkan kita mengalami apa yang namanya hidup penuh dengan kesakitan, penderitaan, tangisan. Ya. Karena itu Allah menyertai kita. Nah, siapa yang suka mengubah rencana Allah? Ya kamu. Ya. Allah nggak pernah mengubah rencananya. Itu sudah dia buat dalam kekekalan sebelum kita lahir. Kita selalu suka berbelok ke kiri, ke kanan dari kehendak Allah. Maka Allah tidak segan untuk, kalau penulis surat Ibrani katakan apa? Menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ya, jadi apapun yang terjadi, Allah akan menyertai. Allah memberikan pengharapan. Allah akan meneguhkan iman kita. Bapak Ibu silakan bacalah seluruh surat Ibrani. Bapak Ibu bisa menangis apa yang dialami oleh orang percaya pada waktu itu. Ya, jadi penulis Ibrani menguatkan terus supaya orang-orang percaya tetap kuat. Karena kalau enggak, iman kita akan seperti kapal yang karam. Penulis Ibrani menggunakan istilah-istilah analogi perkapalan. Jadi kalau orang kapal kan tahu apa namanya bahtera, apa namanya sauh. Ya, sauh itu jangkar. Apa artinya dilabuhkan? Jadi sauh atau jangkar itu kan dilabuhkan untuk mengikat dasar laut. Supaya kapal itu tidak ditarik, diombang-ambingkan, tapi tetap stay di laut. Ya, jadi, jangan lepaskan pengharapan kita. Jangan meninggalkan Tuhan. Jangan hanya menjadi bayi yang membutuhkan susu, tapi kita membutuhkan makanan orang dewasa menjadi kuat ya, menghadapi segala macam rintangan ini. Nah, melalui doa dan penyembahan di dalam ibadah kita, apakah kita ibadah secara pribadi? Apakah kita ibadah bersama-sama seperti di dalam gereja? Pengharapan kita itu memberikan kita akses ke hadirat Allah di surga. Yang digambarkan di sini di ayat yang kita baca, telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, yaitu masuk ke tempat Maha Kudus. Pengharapan kita itu tidak pernah sia-sia. Pengharapan kita itu memberikan stabilitas di dalam kehidupan kita.
Sekalipun kapal itu diombang-ambingkan oleh badai, tapi sauh jangkar itu sudah dilabuhkan di mana? Jauh di tempat Maha Kudus, di mana Kristus itu ada. Maka tadi saya katakan, kalau Bapak Ibu mau menangis, nangislah. Kalau Bapak Ibu merasa hidup ini berat, rasakan itu, tidak apa-apa. Tetapi selalu ingat, pengharapan kita itu jelas, pengharapan kita itu kuat, pengharapan kita itu kokoh, pengharapan kita itu memberikan stabilitas dalam hidup kita, sehingga kita menjadi kesaksian buat banyak orang. Itu yang dibutuhkan oleh dunia yang tidak jelas, yang tidak baik-baik saja pada saat ini. Susah ya susah. Tapi orang akan melihat apakah kita stabil atau tidak. Apakah kita kerjanya mengeluh, menggerutu tentang kehidupan seakan-akan Tuhan tidak ada bersama kita. Padahal Tuhan berjanji bersama-sama kita. Ya tidak? Amin? Ya. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Tapi kita sekali lagi ingat bahwa tirai yang digantung di antara tempat kudus dan tempat Maha Kudus itu sudah dirobek ketika Kristus mati di atas kayu salib. Kita percaya bahwa kita akan menuju ke tempat yang Maha Kudus itu, di mana Yesus Kristus selalu hadir di hadirat Allah sebagai imam besar kita, ya, sebagai perantara, sebagai perintis untuk hidup di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu, hiduplah penuh dengan sukacita, karena keselamatan kita sudah pasti, keselamatan kita sudah jelas. Keselamatan pelaut sangat bergantung pada sauh dan jangkar kapal. Tanpa jangkar itu, kapal akan karam. Tanpa pengharapan kita kepada Yesus Kristus, kita akan karam. Pegang itu. Ya. Jatuh-jatuh dikit nggak apa-apalah. Yang penting cepat bertobat. Ya. Makanya mengeluh nggak apa-apa juga sih. Ya. Tapi jangan lama-lama. Ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita hidup di dalam kasih karunia Allah, dalam kehidupan sehari-hari yang memang tidak baik-baik saja. Kita tidak tahu bulan depan apa, tahun depan seperti apa. Ya, ini tahun politik. Ya, tetap berdoa, tetap doakan situasi yang ada. Kita tidak tahu seperti apa. Ini banyak yang testing the water. Selalu banyak yang cek ombak. Jadi mudah-mudahan kalau mengecek ombak, ombaknya riak-riak kecil. Yang dikhawatirkan ketika cek ombak, kemudian ombaknya terlalu besar. Ya, kayak tsunami. Jadi semoga Tuhan melindungi kita, melindungi Gereja Kristus Kartini, dan juga melindungi seluruh rakyat Indonesia di dalam masa-masa yang saya tidak mendoakan itu ya, tapi kita harus realistis bahwa tidak mudah ya untuk menjalani. Jadi biarlah Gereja Kristus Kartini menjaga umatnya, memperhatikan, mendoakan, dan membantu supaya gereja ini adalah bahtera kehidupan bukan untuk jemaat Gereja Kristus Kartini, tapi juga untuk seluruh umat manusia. Amin.